Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebagai tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah, akan kita nyatakan melalui ibadah yang akan kita lakukan. Kita memasuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 27 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita memasuki votum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini saya Pendeta Benge Tambunan dari GKI Ampera melayani ibadah di GKI Menteng. Dan tema pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu ini adalah Ia bersamamu di Buritan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui tema ini kita diajak untuk memahami bahwa Tuhan selalu ada dan mengendalikan segala situasi kehidupan kita. Yang kedua, kita juga dapat mempraktekkan gaya hidup orang beriman akan penyertaan Tuhan Sang Pengendali kehidupan kita. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar dari ibadah kita di pagi hari ini, yaitu yang terambil dari Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-39. Berbunyi demikian. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita datang dalam pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa secara pribadi, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk setiap kasih setia dan kasih karunia yang Engkau berikan dalam hidup kami. Di tengah-tengah masa pandemik ini, Engkau sendiri yang telah datang ke rumah-rumah kami Tuhan, mengunjungi kami dalam peribadahan kami bersama dengan keluarga. Terima kasih karena Tuhan selalu menguatkan dan menopang kami. Sebab kami sadar Tuhan, situasi pandemik ini membuat kami menjadi takut, panik. Kami semua kehilangan pegangan. Kami membutuhkan pertolongan. Dan seringkali kami meninggalkan Tuhan. Kami meragukan kasih-Mu, bahkan mengira Engkau tidak peduli kepada kami. Tetapi Tuhan, saat ini kami mau menaruh iman percaya kami kepadamu. Kami sadar bahwa perasaan-perasaan kami yang demikian adalah dosa yang kami timbulkan dalam pikiran,
hati, bahkan tindakan-tindakan kami. Ampunilah kesalahan kami Tuhan, dan jangan biarkan kami masuk dalam lumpur dosa yang lebih dalam lagi. Angkatlah kami dan tiliklah hati kami yang datang memohon pengampunan dosa daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan dosa kami. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini marilah kita berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang dinyatakan bagi kita sekalian. Mika pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-18 sampai dengan ke-19 yang berbunyi demikian. Siapa Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam lautan yang gelap terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku, tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan mukanisku. Kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih Kau yang hampir tenggelam, pandanglah padanya. Tuhan Yesus telah menang, Kau kan diangkatnya. Laut yang mengamuk pun dibuatnya reda. Yesus mau menolongmu, percayalah. Kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, dengan kepala kami yang tertunduk, kami mengarahkan hati kami kepadamu, memohon cinta kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Ketika saat ini kami diterpa oleh angin badai kehidupan yang membuat kami semua porak-poranda, dalam sakit, dalam ruang isolasi, dalam pergumulan ekonomi, dalam keputusasaan karena kehilangan pekerjaan.
Tuhan, kami berseru kepadamu, tolonglah kami dan kuatkanlah kami. Biarlah firman Tuhan boleh menyapa kami dengan kebenaran, dengan hikmat, dan juga dengan kesukacitaan. Biarlah juga kami semua boleh melihat pertolongan Tuhan nyata bagi setiap pribadi lepas pribadi kami pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikeluarkan dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari utara dan selatan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mereka berseru pada Tuhan dalam kesesakan mereka, dikeluarkannya mereka dari kecemasan. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombangnya tenang. Mereka bersuka karena semua reda, dituntunnya kepelabuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pada hari Minggu ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ke-41. Yang berbunyi demikian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu itu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda
dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan mau memeliharanya dalam hidup kita hari demi hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ia bersamamu di buritan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada nyala api liar muncul di dalam rumah kita, kira-kira apakah yang akan segera kita cari? Tentu alat pemadam kebakaran. Atau tiba-tiba ketika kita tengah ada di jalanan, kita menggunakan sepeda motor, mulai turun hujan. Apakah kita yang cari? Tentu mantel hujan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita sedang naik dalam perahu lalu muncul gelombang badai dan ombak yang sangat menderu, apa yang akan kita cari? Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang bertanya-tanya. Dibutuhkan jangkar yang kuat untuk bisa membuat perahu itu tidak terombang-ambingkan. Nah, Bapak Ibu, di mana kira-kira jangkar tatkala Yesus dan murid-muridnya ada di dalam perahu? Jangkar itu letaknya pada buritan kapal. Disitulah biasanya para pelaut menyimpan alat tersebut. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus naik perahu bersama dengan murid-muridnya, jangkar itu terletak di bawah kasur di mana Yesus itu tertidur. Dan bayangkan betapa paniknya para murid-murid tersebut. Mereka mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tanpa disadari, perasaan aman kita ini seringkali bergantung kepada alat-alat tertentu atau orang-orang tertentu. Kita baru merasa aman kalau orang itu atau benda itu ada di dekat kita. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara, di saat pandemik ini, bukankah kita baru merasa aman kalau tabungan kita rasa cukup? Ya, kalau makanan di rumah kita itu kita rasa cukup. Kalau pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang juga bisa terus memberikan kepada kita berkat-berkat Tuhan. Tapi bagaimana jikalau semuanya tidak ada pada kita? Bagaimana jikalau hal yang kita butuhkan tersebut mengalami kekurangan? Disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara, pengaruh besar pasti akan terjadi dalam diri kita. Kita mengalami kebimbangan, kita mengalami kebingungan, kita mengalami kepanikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari Markus pasalnya yang keempat, menceritakan kepada kita tentang Yesus yang bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka menyeberang Danau Galilea. Saudara, dari pelayanan-pelayanan mereka di daerah Gerasa, Yesus justru mengajak murid-muridnya untuk menyeberang danau tersebut. Dan di tengah perjalanan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kapal yang mereka tumpangi diterjang oleh taufan dan juga ombak yang menderu. Perhatikan bagaimana ayat yang ke-37 di sana diungkapkan kepada kita sekalian. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, perahu itu mulai dipenuhi dengan air. Ya. Dan apakah yang dilakukan oleh para murid-murid? Justru mereka mengupayakan agar perahu itu tetap kering.
Mereka yang notabene kebanyakan adalah para nelayan, mereka akan berusaha dengan kemampuan mereka, dengan tenaga mereka, dengan pengetahuan mereka, mengosongkan perahu itu dari air yang masuk, mencoba mengendalikan perahu tersebut. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Injil Markus mengungkapkan bahwa ini bukan taufan biasa, ini bukan badai biasa, ini badai yang luar biasa. Dan sama dengan kehidupan kita pada saat ini Bapak Ibu, kita mengira dulu pandemik ini akan berakhir dalam waktu 1 atau 2 bulan. Kita mengira dulu ketika 1 tahun sudah ditemukan vaksin maka semua akan kembali normal. Rupanya tidak terjadi. Kini pasca libur hari raya melonjak kembali orang-orang yang terinfeksi COVID. Dan ini membuat semua kita menjadi gamang, khawatir. Berapa lama pandemik ini akan kita hadapi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Dan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, para murid-murid Tuhan Yesus mereka berteriak di dalam kepanikan mereka. Sebab apa yang mereka alami sesungguhnya sesuatu yang sangat luar biasa di luar kemampuan mereka. Mereka berteriak karena mereka merasa takut. Mereka juga sudah frustasi. Bahkan iman mereka sedikit banyak tergoncang. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, penulis Injil Markus dengan sederhana menuliskan kata deilos sebagai gambaran tentang ketakutan yang terjadi pada diri murid-murid itu. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kata deilos itu lebih dalam lagi, yaitu penakut. Ketakutan yang begitu menggebu-gebu di dalam diri seseorang sehingga mereka tidak mampu lagi mempergunakan akal sehat. Mereka tidak mampu lagi mengeluarkan energi untuk mencari jalan keluar. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berpikir sejenak rasanya aneh, ya. Kenapa para murid-murid ini kan notabene adalah para nelayan. Tetapi sekali lagi ketakutan seringkali melumpuhkan kehidupan kita. Ketakutan seringkali membuat logika kita tidak jalan. Kekuatan kita ini tidaklah penuh. Bahkan yang lebih banyak adalah hal-hal yang menakutkan yang belum terjadi tetapi sudah lebih dulu kita bayangkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, badai ini bagi mereka sekali lagi bukan badai biasa. Sebab badai ini mengancam kehidupan mereka. Kalau badai biasa maka bisa jadi air dari danau itu belum tentu masuk ke dalam perahu mereka. Tetapi ketika ada gelombang di mana ombak besar, itu membuat perahu itu mulai dipenuhi dengan air. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita bisa memahami bagaimana ketakutan para murid-murid Tuhan Yesus, di sini kita harus bisa memahami bahwa orang Yahudi pada saat itu, sesungguhnya mereka punya sebuah pemikiran bahwa namanya laut atau kumpulan air adalah sumber kejahatan, sumber kekacauan, sumber segala malapetaka yang buruk akan muncul. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yahudi mereka tidak menyukai menjadi pelaut seperti orang-orang Indonesia. Bagaimana dalam Alkitab juga digambarkan tentang binatang-binatang dari dalam air, Lewiatan. Itu yang akan menghancurkan, itu yang akan membumi hanguskan manusia. Jadi semua kehidupan di bawah air adalah sesuatu yang sangat menyeramkan bagi orang-orang Yahudi. Maka inilah yang membuat para murid-murid itu menjadi sangat ketakutan dan mereka kalang kabut. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasa takut dalam diri mereka membawa kepada keputusasaan dan juga kehilangan iman kepada guru mereka sendiri, yaitu Yesus. Ya.
Karena itu mereka berteriak, mereka berseru, "Guru, mengapa engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada dari kita yang sedang mengalami situasi seperti yang digambarkan dalam pembacaan Alkitab ini. Mungkin kehidupan kita di masa pandemik ini juga sedang mengalami badai topan. Ya. Satu keluarga harus diisolasi karena terinfeksi COVID-19. Satu di rumah sakit A, satu di rumah sakit B, satu di rumah sakit C, satu di rumah sakit D. Semua terpencar. Semua membutuhkan dukungan. Mungkin ada di antara kita yang di awal pandemik ini harus di PHK. Mungkin ada di antara kita yang masih juga bergumul bagaimana bisa makan pada hari ini. Mungkin banyak di antara kita yang juga mengalami kebangkrutan usaha, toko-toko kita tutup. Dan betapa lambannya situasi ekonomi di negara kita ini bergerak naik dan mengalami perubahan. Dan kita semua berseru, kita semua berteriak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru teriakan para murid ini menurut saya menggambarkan teriakan kita yang mengalami kesulitan, mengalami tekanan yang berat, mengalami stres, mengalami beban, bahkan terancam pada kematian. Teriakan mereka adalah teriakan manusiawi, teriakan seorang yang tidak berdaya. Bahkan kalau mau dikatakan sama seperti penulis Injil Markus, teriakan seorang penakut. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, para murid berteriak, para murid sibuk untuk memikirkan keselamatan diri mereka. Di manakah Yesus berada? Yesus pada saat itu justru tengah tidur di buritan kapal tersebut. Yesus berada di satu tempat yang paling kuat di bagian kapal itu, yaitu di buritan. Buritan itu letaknya adalah di bagian kapal, di mana daun kemudi dipasangkan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, buritan menjadi tempat yang utama sebab di sanalah segala sesuatu, instrumen pengendali dari kapal itu ditempatkan. Termasuk jangkar. Ya. Satu alat yang dapat memegang teguh sebuah kapal ketika ia terombang-ambingkan. Satu alat yang bisa membuat satu kapal itu berhenti dengan tenang, tetap pada tempatnya ketika ia sedang berlabuh. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian buritan kapal adalah bagian yang paling kuat. Sebab pada bagian inilah tekanan dan juga tegangan paling besar akan dialami ketika kapal itu berhadapan dengan ombak. Pukulan ombak berkali-kali itu yang diredam oleh buritan kapal. Dan perhatikan di ayat yang ke-38 bagaimana Yesus memilih tempat yang paling tepat baginya tidur. Dan di sanalah kehadirannya menunjukkan bahwa Tuhan sesungguhnya terus berjaga-jaga. Ini pesan yang paling kuat, saudara, yang hendak mau menegaskan kepada kita bahwa Dia sesungguhnya mengendalikan pergerakan kapal atau juga kehidupan kita. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ironisnya dalam pembacaan kita, taufan dan gelombang ombak tersebut yang menggelora itu tidak membangunkan Tuhan. Tetapi para murid-murid yang sudah panik dan berteriak, itu yang membuat Tuhan menjadi terbangun. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat akan kisah yang sama dari tokoh Alkitab yang lain, yaitu Yunus. Ketika kapal yang ditumpangi oleh Yunus juga diombang-ambingkan oleh gelombang laut, maka Yunus dibangunkan. Tetapi ketika Yunus dibangunkan, ia menyadari dan ia berani mengatakan,
ini semua terjadi karena saya. Karena itu buanglah saya ke laut supaya laut menjadi tenang. Ya. Tetapi dalam pembacaan kita ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus yang tertidur di buritan itu sesungguhnya adalah pribadi yang mempunyai complete trust in God. Dia punya rasa percaya yang sudah penuh akan Allah. Bahwa tidak ada satupun yang dapat menghalangi rencana Allah yang dia lakukan, sebab Bapa di sorga pasti akan terus menjaga dan melindunginya. Disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ketika Yesus dibangunkan, ketika Yesus sadar dari tidurnya, perhatikan apa yang terjadi. Ia bangun untuk menghadirkan kuasa ilahi. Ia bangun untuk berkata diam dan tenang. Ia bangun dan mengungkapkan sabda sorgawi yang meneduhkan alam semesta dan akhirnya menyelamatkan kehidupan manusia. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting untuk membangunkan Kristus ketika kita ada dalam ancaman kehidupan. Ia yang terjaga akan meneduhkan segala situasi. Ia yang terjaga akan membuat kita menjadi tenang. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dari kehidupan seekor burung rajawali. Burung rajawali sesungguhnya adalah burung yang tahu bila mana badai muncul. Maka ia tidak akan pernah berusaha menghindari badai tersebut. Justru ia akan membiarkan dirinya berada di dalam badai itu, bahkan terbang bersama dengan badai tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terbang bersama badai adalah cara untuk melatih sayap-sayapnya sehingga ia semakin kuat dan kokoh. Burung rajawali tidak terbang menghindari badai, apalagi melawannya. Tetapi ia membiarkan dirinya masuk di dalam badai tersebut dengan membentangkan kedua sayapnya. Ia membuka dirinya. Dengan membuka sayapnya, saudara-saudara, dia sesungguhnya sedang menyerap atau mengambil kekuatan badai tersebut, sehingga rajawali dapat terbang semakin tinggi ke angkasa melewati badai yang datang. Dan semakin dahsyat badai itu, maka semakin tinggi rajawali akan dibawa terbang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, badai kehidupan kita akan datang dan terus datang. Karena itu jangan pernah berpikir untuk menghindarinya. Tetapi berpikirlah bagaimana kita bisa masuk di dalamnya. Dan kita pada akhirnya juga bisa semakin kuat dan diangkat oleh Tuhan untuk bisa melewati badai-badai yang demikian. Merenungkan apa yang kita dengar soal burung rajawali, maka saya bisa merasakan bagaimana Tuhan Yesus sesungguhnya mau mengajak kita untuk naik terbang sama seperti burung rajawali ini. Tuhan memakai setiap masalah untuk kita hadapi. Dia memberi kesempatan bagi kita untuk mengenal siapa Dia secara lebih dalam. Walau nampak seolah-olah Tuhan itu menunda-nunda dalam tanda kutip pertolongannya, tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk berjalan lebih jauh lagi bersama dengan Tuhan.
untuk naik lebih tinggi lagi bersama dengan Dia, untuk merasakan, bahkan untuk bergantung kepada Dia sepenuh hati kita. Ya. Disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk mengalami perubahan cara pandang baru. Dan semakin kita berpengalaman dengan Tuhan, semakin mengertilah kita akan kehendak-Nya. Dan semakin kuatlah kita untuk menghadapi setiap badai hidup. Dan kita tahu kita tidak akan berjalan sendiri. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, paling tidak ada 3 hal yang mau dikatakan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Bagian yang pertama adalah Tuhan itu selalu hadir untuk saudara dan saya. Berteriaklah kepada Allah dalam menghadapi badai kehidupan. Ya. Berteriaklah untuk memanggil namanya dengan iman dan pengharapan kita. Ya. Sebab apabila saudara merasakan kesepian, keputusasaan, itulah saat di mana saudara perlu berseru kepada Tuhan. Dan percayalah Dia hadir untuk menguatkan kita, menghibur kita, bahkan menolong kita mengatasi kesulitan-kesulitan kita. Jangan cuma menahan diri. Jangan cuma memikirkannya seorang diri. Jangan cuma menutup diri. Tetapi berserulah, Tuhan tolonglah kami. Ya. Disinilah saudara, Tuhan akan mengangkat kita dengan cara-caranya yang ajaib. Dan pertolongan Tuhan bisa datang dengan berbagai cara. Dan kehadiran Tuhan adalah kehadiran di tempat yang tepat, yaitu di buritan kehidupan kita. Walau nampak Tuhan itu seolah-olah tidur, saudara, namun Mazmur pasal 50 ayat 15 dikatakan oleh Raja Daud, namun Dia mendengar seruan orang yang dikasihinya. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai krisis memberi kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dan belajar percaya kepada Kristus. Kita mengalami badai dan taufan bersama dengan Dia. Dan kita sekaligus sudah menjadi saksi mata dari karya kasih-Nya yang besar. Karena itu Tuhan yang hadir adalah Tuhan yang selalu memegang kendali, bahkan menertibkan kekacauan, menghadirkan keselamatan hidup bagi semua orang percaya. Saudara, hidup manusia ketika mengalami badai taufan adalah hidup yang mengalami kekacauan. Karena itu dibutuhkan ketertiban hidup saat badai itu datang. Logika dan pengetahuan kita yang barangkali diagung-agungkan bisa sirna. Iman kita bisa juga dilupakan. Ya. Tetapi ketika kita tahu Allah itu hadir, ketika kita memanggil Dia, maka Ia akan bertindak secara sempurna. Hal yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa Allah itu peduli. Dalam kisah ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat. Yang Yesus hardik bukanlah taufan dan gelombang yang dahsyat semata-mata. Yang Yesus hardik juga adalah jiwa penakut dan pribadi-pribadi yang tidak percaya. Ya. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan Yesus ini dilakukan karena jiwa-jiwa penakut itu merasuki sesama manusia yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasa takut itu menular. Karena itu hati-hati untuk mengatakan ketakutan kita kepada orang lain. Sebab ketakutan itu mengancam juga diri orang lain. Ya. Karena itu firman Tuhan berkata kepada kita dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Di dalam Tuhan ada ketenangan yang besar. Sebab dalam diam dan tenang terletaklah kekuatan kita. Tuhan mau supaya kita ini menjadi tenang dan diam. Agar apa? Agar kita dapat berdoa. Di sanalah Allah itu peduli.
Kepedulian Yesus adalah pada jiwa yang tidak lagi memiliki pengharapan, yang sudah tertutup gelombang ketakutan. Jiwa yang tidak lagi memiliki iman sebab telah disingkirkan oleh taufan yang dahsyat dalam kehidupannya. Jadi mereka yang takut dan tidak percaya pastinya tidak lagi memiliki pengharapan. Karena itu Tuhan peduli, Tuhan bertindak, Tuhan mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah pada kepedulian Allah. Kepeduliannya menggerakkan kuasa sorgawi dan kasihnya yang begitu besar atas kita. Jadi sekalipun di dunia ini kita telah menjadi korban ketidakpedulian orang lain, orang-orang diterpa oleh berbagai persoalan dan mereka mencari jalan hidup mereka masing-masing. Kita terlupakan, dilupakan keluarga kita, dilupakan persekutuan kita, dilupakan oleh gereja kita. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah melupakan kita, yaitu Allah itu sendiri yang selalu peduli. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-18. Sebab Tuhan, ulangi, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara, berserulah supaya kepedulian Allah menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah pengenalan yang baik. Milikilah pengenalan yang baik dan benar akan Kristus dalam hidup saudara. Ini penting. Sejauh mana saudara mengenali Tuhan dalam kasih dan kuasa-Nya. Bila mana kepanikan dan rasa takut serta kebimbangan terus-menerus menguasai diri kita. Dan dalam menghadapi setiap pergumulan, berhentilah sejenak dan bertanyalah, apakah aku sudah mengenal Kristus? Apakah aku akan menerima kasih dan kuasa-Nya? Atau jangan-jangan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita selama ini sebagai orang beriman adalah orang beriman yang sok tahu, sok kenal Tuhan, tapi tidak tahu apa yang dikehendakinya. Kita ini hanya tahu tetapi tidak betul-betul mengenali apa yang Dia kehendaki. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan jadi orang yang sok dekat dengan Tuhan, sok akrab, sok bersahabat, sok mengerti. Tetapi jadilah pribadi yang betul-betul mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Mengenal Yesus adalah mengenal kasih-Nya yang selalu menolong, yang sedia berkorban, dan memperjuangkan kehidupan kita. Tuhan telah membuktikannya melalui penderitaannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya di kayu salib. Dia menjadi pribadi yang peduli dan bertanggung jawab, serta merelakan dirinya bagi saudara dan saya. Ya. Karena itu, kenalilah Tuhan yang ada di tengah-tengah buritan kehidupan kita. Dan pada akhirnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugas Tuhan bukanlah menghalau kita dari pergumulan, melainkan melepaskan kita dari pergumulan tersebut. Maka perlulah kita mengenali kasih dan kuasa Tuhan itu. Kehadirannya bukan membuat kita kebal atas pergumulan, melainkan membuat kita mampu keluar dari persoalan-persoalan hidup kita. Karena itu Tuhan itu bukanlah pembantu, Tuhan itu bukanlah pesuruh, Tuhan itu bukanlah anak buah, tetapi Ia pemimpin, Ia yang berdiri di tempat yang tepat. Maka kitalah yang dipimpinnya, dibawanya ke tempat yang tenang. Selamat untuk naik terbang tinggi seperti Raja Wali bersama dengan Kristus, melewati setiap pergumulan. Sebab Ia ada dalam buritan hidup kita. Amin, kita bersatu hening sejenak.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau hadir di buritan kehidupan kami, di tempat yang tepat, untuk memimpin kami boleh keluar dari badai taufan kehidupan yang melanda diri kami. Tuhan, kami tahu sekarang, walau nampak Engkau tertidur, tetapi sesungguhnya Engkau menjaga kami. Dengan kasih dan kuasa-Mu, Engkau mengatasi pergumulan-pergumulan kami secara luar biasa. Bahkan kami sendiri tidak mampu mengatasi kesulitan yang kami alami. Karena itu dengan rendah hati kami memohon, ya Kristus, kasihanilah kami, tolonglah kami, bawalah kami bersama dengan-Mu, untuk boleh melewati setiap badai kehidupan, agar kami tidak menjadi takut. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bersama sebagai persekutuan jemaat Tuhan di GKI Menteng, mengucap syukur cinta kasih Tuhan yang kudus boleh memberkati seluruh majelis jemaat dan juga badan pelayan jemaat, para aktivis, dan setiap pribadi yang tergerak untuk boleh mendukung pelayanan ibadah minggu online dan pelayanan ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan oleh GKI Menteng. Terima kasih untuk kerja keras setiap orang yang terlibat di dalamnya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di balik layar penayangan ibadah online ini. Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan, pertolongan serta cinta kasih yang besar. Biarlah kami juga boleh mengucap syukur bagaimana para pelayan-pelayan Tuhan dengan setia terus melakukan ibadah pelayanan ini dengan baik. Berikan kepada mereka Tuhan kekuatan dan kesehatan, agar mereka boleh terus menjadi berkat dimanapun Tuhan menetapkan mereka. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk persekutuan kami. Tuhan berkati seluruh jemaat dan simpatisan GKI Menteng yang beribadah melalui ibadah online pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau menyapa setiap anak-anak-Mu, kekasih-kekasih kami, dalam kesulitan hidup mereka, dalam badai tofan yang sedang dialami, baik pribadi maupun sebagai keluarga. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan, untuk kekasih kami, Oma Lin Yahya, Oma Yeti, Ibu Setiawan Tobing, dan juga Oma Nurlita. Orang-orang tua kami ini tengah bergumul dalam sakit atau kelemahan tubuh mereka. Tuhan, kuatkanlah kehidupan kekasih-kekasih kami ini. Bahkan berkati setiap anggota keluarga yang merawat, menjaga, dan mengupayakan kesembuhan bagi kekasih hati mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang tengah menempuh ujian atau sudah lulus dari sekolah mereka. Kini mereka akan berjuang untuk mencari sekolah yang lebih tinggi lagi. Tuhan kiranya menolong dan memberikan kesempatan yang baik bagi anak-anak kami. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami Tuhan. Seringkali badai tofan itu membuat kami bertengkar, berselisih paham. Kami belum dapat menjadi tenang dan diam. Tetapi firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami berseru kepada Tuhan. Karena itu ajar kami berseru kepada Tuhan ketika pergumulan-pergumulan datang, agar kami boleh
bersama dengan Tuhan Yesus melewati masa-masa yang sulit ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh program kerja dari gerejamu GKI Menteng. Berkatilah Tuhan, biarlah kami boleh menjadi garam dan terang ketika dunia ini membutuhkannya. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, secara khusus upaya pemerintah kami di dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Tuhan, pasca libur lebaran, jumlah orang yang terinfeksi semakin meningkat. Begitu juga di Jakarta ini, di Kudus, bahkan juga di Madura. Tuhan kiranya menolong seluruh aparatur negara, pemerintah-pemerintah daerah untuk mengambil tindakan-tindakan yang baik agar jumlah orang yang terinfeksi dapat semakin berkurang. Kami mau berdoa juga untuk upaya pemerintah kami membangkitkan sektor-sektor ekonomi. Tuhan menuntun dan membangkitkan kembali sektor-sektor ekonomi supaya berjalan dengan normal. Begitu juga dengan program vaksinasi, biarlah semakin banyak orang Tuhan menjalani vaksinasi di negeri kami, agar pengendalian penyebaran COVID dapat dilakukan dengan baik. Kami berdoa bagi seluruh aparatur negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan di negeri kami ini. Pakailah mereka Tuhan secara luar biasa. Tuhan, ini doa dan sembahyang kami yang kami bawa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Nats persembahan pada minggu pagi ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 14. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu persembahan Kidung Jemaat 294 ayat 1, 2, dan 5, beribu lidah patutlah. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa membawakan persembahan kita kepada Tuhan. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, atas berkat, kasih, dan juga anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami, yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami yakini itu semua karena belas kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa menjagain kami. Untuk itu kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah, agar persembahan syukur ini boleh kami pakai untuk melayani Tuhan dan sesama kami di gereja GKI Menteng maupun di luar gereja. Dengarlah doa kami dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Namun
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera.